Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi statistik inferensial pertemuan 14 yaitu tentang analisis korelasi produk moment persen. Selamat menyaksikan. Analisis korelasi produk moment persen. Di materi ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu analisis korelasi, yang kedua korelasi produk moment persen, yang ketiga koefisien determinasi, dan yang keempat pengujian hipotesis. Yang pertama analisis korelasi. Nah, analisis korelasi merupakan bentuk analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan, bentuk atau hubungan kausal, dan hubungan timbal balik di antara variabel-variabel penelitian. Dari analisis korelasi ini dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut merupakan suatu hubungan kebetulan atau hubungan yang sebenarnya. Nah, analisis korelasi juga dapat digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau beberapa variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat melalui analisis koefisien determinasi. Apabila terdapat hubungan antara variabel, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Lalu, untuk mengetahui tingkat keeratan linear antara kedua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y dengan menggunakan rumus R, maka menghasilkan koefisien korelasi yang akan diperoleh kemungkinan pancaran data yang diwakilinya sebagai berikut. A. Nilai korelasi yang bernilai antara minus 1 dan 1 itu menunjukkan korelasi sempurna. Lalu B. Tanda R yang menunjukkan korelasi positif atau negatif itu menunjukkan hubungan kedua peubah variabel. Lalu C. Besarnya nilai R itu menunjukkan keeratan hubungan linear antara dua peubah. Selanjutnya ada jenis analisis korelasi. Jenis analisis korelasi ini ada 9. Yang pertama yaitu korelasi persen product moment, yang kedua korelasi Rayson, yang ketiga korelasi Spearman rank atau RI, yang keempat korelasi berserial, yang kelima korelasi point berserial, yang keenam korelasi P, yang ketujuh korelasi tetrakorik, yang kedelapan korelasi kontingensi, dan yang kesembilan korelasi Kendall-Stau. Selanjutnya itu korelasi produk moment persen. Korelasi produk moment persen memiliki simbol R dan dikemukakan oleh Karl Pearson pada tahun 1990. Korelasi ini berfungsi untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Nah, teknik dalam analisis korelasi ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut yaitu ketika data dipilih secara acak atau random, kemudian datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linier, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Lalu ada rumus korelasi produk moment persen. Rumusnya yaitu RXY sama dengan jumlah data dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali jumlah data dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, korelasi produk moment persen ini dilambangkan R dengan ketentuan bahwa nilai R tidak lebih dari harga atau minus 1 kurang dari R dan R kurang dari 1. Nah, nilai R sama dengan minus 1 itu artinya korelasinya negatif sempurna. Nilai R sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi. Dan nilai R sama dengan 1 artinya korelasinya sangat kuat. Selanjutnya ada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R yang dimana interval koefisien 0,80 sampai 1,000 artinya tingkat hubungannya sangat kuat. Lalu selanjutnya 0,60 sampai 0,799 artinya tingkat hubungannya kuat. Lalu 0,40 sampai 0,599 artinya tingkat hubungannya cukup kuat. Lalu ada 0,20 sampai 0,399 artinya tingkat hubungannya rendah. Dan yang terakhir ada 0,00 sampai 0,199 artinya tingkat hubungannya sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat atau variabel Y dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Setelah data diujikan pada analisis korelasi produk moment persen, hasil dari nilai R bisa digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dengan menggunakan koefisien determinasi.
Koefisien determinasi bisa dinyatakan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas atau variabel X dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya, yaitu variabel Y. Selanjutnya, ada rumus dari koefisien determinasi, yang dimana rumusnya yaitu R sama dengan koefisien korelasi kuadrat dikali 100%. Selanjutnya ada pengujian hipotesis atau uji T. Uji hipotesis atau uji T merupakan langkah selanjutnya setelah analisis korelasi produk moment persen dan koefisien determinasi dilakukan. Uji ini berguna jika penelitian ingin mencari makna hubungan antara korelasi antara variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Rumus uji T adalah T hitung sama dengan R dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. R adalah nilai koefisien korelasi dan N adalah jumlah sampel. Untuk mengetahui tingkat keeratan linear antara kedua variabel yang nilainya dipengaruhi oleh skala atau satuan pengukuran pada X dan Y, dengan menggunakan rumus R menghasilkan koefisien korelasi akan diperoleh kemungkinan pancaran data yang diwakilinya sebagai berikut. Yang A, nilai korelasi yang bernilai antara min 1 dan 1 yang menunjukkan korelasi sempurna. B, tanda R yang menunjukkan korelasi positif atau negatif yang menunjukkan hubungan kedua peubah variabel. C, besarnya nilai R menunjukkan keeratan hubungan linear antara dua peubah. Selanjutnya ada contoh soal di mana ada 10 data sampel variabel X yaitu motivasi dan variabel Y yaitu prestasi. Pertanyaannya, hitunglah nilai R atau korelasi produk moment persen dalam data tersebut di samping. Yang B, bagaimana nilai koefisien determinasinya atau nilai R? Yang C, ujilah hipotesis. Apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi dalam data di samping? Lengkap dengan langkah-langkah hipotesis yang baik. Untuk menyelesaikan pertanyaan A, kita akan menggunakan tabel penolong dalam menentukan nilai R atau korelasi produk moment persen, di mana tabel penolong tersebut ada variabel X dan variabel Y. Kemudian, data sampel variabel X semuanya kita mencari sigma, yaitu menghasilkan angka 725. Lanjut untuk variabel Y, yaitu sama, kita juga mencari sigmanya, yaitu ketemu di angka 300. Kemudian, data sampel 1 variabel X dikalikan dengan variabel Y. Lalu, dari 10 data tersebut, kita mencari sigmanya, akan menghasilkan angka 22.914. Selanjutnya, kita mencari X kuadrat, di mana data sampel X dikuadratkan. Lalu, dari 10 data tersebut, kita mencari sigmanya, yang hasilnya adalah 53.979. Kemudian, kita mencari Y kuadrat, di mana data sampel variabel Y dikuadratkan. Kemudian dari 10 data tersebut kita mencari sigmanya, yaitu 10.102. Dari tabel penolong sebelumnya, maka bisa diselesaikan melalui rumus berikut. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Maka R sama dengan 10, yaitu data sampel, dikali dengan 22.914, yaitu sigma XY, dikurang 725, yaitu sigma X, dikali 300, yaitu sigma Y. Kemudian dibagi akar 10 dari data sampel dikali 53.979 dari sigma X kuadrat dikurang
725/2 dari sigma X. Lalu dikali akar 10 dari data sampel dikali 10.102 dari sigma Y kuadrat dikurang 300/2 dari sigma Y. Maka menghasilkan angka R sama dengan 11.640 dibagi 12.493,93. R sama dengan 0,93. Karena nilai R didapatkan adalah 0,93, maka sesuai dengan tabel interpretasi korelasi tergolong sangat kuat, sehingga bisa disimpulkan variabel motivasi atau variabel X terhadap prestasi atau variabel Y mempunyai hubungan yang sangat kuat. Selanjutnya, kita menyelesaikan pertanyaan yang B, yaitu mencari koefisien determinasinya. Rumusnya adalah koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. Sebelumnya tadi sudah ditemukan nilai R-nya yaitu 0,93, maka kita kuadratkan, yaitu mendapatkan nilai 0,86. Lalu 0,86 dikali dengan 100%, menghasilkan angka 86. Artinya, sebanyak 86% variabel prestasi atau variabel Y dipengaruhi oleh variabel motivasi atau variabel X. Namun, sisanya 14% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum didefinisikan. Untuk menyelesaikan pertanyaan yang C, yaitu uji hipotesis atau uji T. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan uji hipotesis atau HO, yaitu Pi sama dengan 0. Maka tidak ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. AH, yaitu Pi tidak sama dengan 0, maka ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Yang kedua, taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Yang ketiga, menentukan statistik uji, yaitu T sama dengan R dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Yang keempat, menentukan daerah penolakan atau kriteria uji, yang dimana HO ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Yang kelima, perhitungan. Tadi kita sudah menemukan R, yaitu 0,93. Maka T sama dengan 0,93 dikali akar 10 dari jumlah data sampel dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang 0,93 kuadrat, maka menghasilkan T hitung 7,25. Terakhir kesimpulan, T hitung sama dengan 7,25 dan T tabel adalah 2,306. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Artinya, ada hubungan korelasi yang signifikan antara motivasi atau variabel X dan prestasi atau variabel Y. Sekian video pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan, kami